Hai, berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan membahas cara belajar yang cocok untuk orang tipe insting. Sebelum lanjut ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk sekarang langsung ke materi. Manfaat kita memahami ini adalah kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar kita meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik orang yang bersangkutan. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar. Untuk itu, kita seharusnya memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe insting. Terdiri atas 7 cara belajar, mulai dari bernalar secara deduktif, merangkum, melihat secara komprehensif, menghubungkan, bersilaturahmi, belajar diiringi musik, dan yang terakhir mengevaluasi manfaat. Di slide selanjutnya kita akan membahas secara detail ketujuh cara belajar ini satu persatu. Cara belajar pertama yaitu bernalar secara deduktif. Maksudnya, deduksi adalah penalaran yang dimulai dari pernyataan umum, lalu diikuti pernyataan khusus untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Kesimpulan harus mengikuti pernyataan-pernyataan secara logis. Lawan deduksi adalah induksi. Contoh penalaran silogisme. Penalaran silogisme itu contohnya seperti premis umum atau pernyataan umum, semua manusia akan mati. Lalu terdapat premis khusus atau pernyataan khusus, saya adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah saya akan mati. Kesimpulan ini mengikuti dua pernyataan secara logis. Kedua, merangkum, yaitu membuat ringkasan dari materi untuk mendapatkan pernyataan umum yang bernilai benar, lalu mengurai kembali dengan melihat perincian khusus yang bernilai benar, baru kemudian menarik kesimpulan secara logis. Contoh cara belajarnya yaitu membaca buku dimulai dari rangkuman dulu, baru kemudian membaca penjelasan rinci. Ketiga, melihat secara komprehensif. Maksudnya, membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi agar dapat melihat dari beragam sudut pandang atau semua aspek. Contoh, melihat materi pelajaran dari aspek implementasi teori, aspek analisis teori, sintesis teori, dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam teori. Keempat, menghubungkan. Artinya, menghubungkan bagian-bagian materi atau potongan-potongan kejadian agar dapat menemukan suatu insight. Insight yaitu pemahaman yang mendalam dan jernih. Contoh, belajar menemukan insight dari semua peristiwa yang terjadi di banyak negara pada bulan Agustus tahun 1945.
Kelima, belajar sambil silaturahmi. Maksudnya, belajar bersama teman agar dapat sekaligus berinteraksi. Interaksinya boleh di luar kegiatan belajar. Teknik kalibrasi insting adalah silaturahmi, sehingga belajar sambil berinteraksi dapat memperpanjang durasi belajar. Contoh, belajar kelompok di rumah teman. Teknik kalibrasi adalah teknik untuk merefresh pikiran, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan saat kita sedang belajar atau bekerja. Kita sudah pernah membahas ke-9 teknik kalibrasi di video sebelumnya. Keenam, belajar diiringi musik. Jika tidak mengganggu konsentrasi, maka dibolehkan belajar sambil diperdengarkan suara musik untuk mendatangkan ketenangan. Contoh, belajar diiringi musik instrumental atau suara alam seperti kicauan burung, gerimis, dan murotal Al-Quran. Yang terakhir, ketujuh, mengevaluasi manfaat, yaitu menemukan manfaat dari pembelajaran. Namun perlu diwaspadai agar manfaat yang ditemukan tidak hanya untuk satu tujuan tertentu yang sempit dan tidak jangka panjang. Contoh, kita belajar antri tidak hanya agar tertib, tapi juga agar kita belajar bersabar, menghormati hak orang lain, mengelola waktu, belajar bertanggung jawab, dan seterusnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi terkait tes TIFIN, misalnya lokasi tes TIFIN yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.